Panglima Ampong melangkah maju satu langkah, menundukkan kepala dengan sopan dan menjawab, "Maafkan kami tetua, karena telah masuk wilayahmu. Kami datang dari tanah Kalimantan," katanya lantang. "Kami bukan musuh, bukan pula perusak hutan. Kami hanya mencari satu tanaman obat langka, demi kebaikan suku kami." Suasana hening sejenak. Lelaki tua itu memperhatikan wajah Panglima cukup lama, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, jika memang demikian, kalian tidak kami larang melanjutkan perjalanan. Namun," katanya sambil menancapkan tongkatnya ke tanah, "adat di tanah kami tak bisa dilangkahi. Setiap tamu yang datang dari luar hutan harus melewati ujian penyambutan. Kalian harus bertarung dalam duel persahabatan dengan petarung kami. Hanya dengan begitu, kami akan menerima kalian sebagai tamu." Para prajurit Dayak saling berpandangan satu sama lain. "Duel?" bisik Panglima Ampong. "Bagaimana jika kami menolak?" lanjut Panglima. "Jika kalian menolak," ujar kepala suku itu pelan namun tegas, "maka hutan ini akan menolak kalian pula, dan roh-roh penjaganya akan mengusir, bahkan memburu kalian tanpa ampun." Hening kembali melingkupi tempat itu. Panglima Ampong menatap ke arah anak buahnya, lalu menatap sang kepala suku. Akhirnya, ia berkata dengan suara lantang, "Baiklah, jika itu adat kalian, kami hormati. Aku, selaku Panglima kelompok ini, bersedia menerima pertarungan itu." Dan seketika, sorak keras bergema dari para lelaki hutan. Kepala suku tersenyum lebar. "Bagus," katanya. "Kau akan bertemu dengan petarung terbaik kami. Dia tak pernah kalah selama hidupnya." Para prajurit Dayak menatap satu sama lain. Dan di ujung pemukiman terdengar suara gong kuno, tanda bahwa upacara duel sakral akan segera dimulai. Langit siang itu tampak muram, seolah menahan napas. Di sana, dua sosok berdiri saling berhadapan. Sang kepala suku berdiri di antara mereka, memberi tanda jika pertarungan itu akan segera dimulai. Dan begitu gong terakhir dipukul, duel pun dimulai. Petarung suku hutan itu menyerang lebih dulu. Gerakannya cepat, nyaris tak terlihat. Tongkatnya berputar, menghantam dari segala arah. Setiap tebasan mengandung kekuatan luar biasa. Namun, Panglima Ampong tak bergeming. Dengan langkah ringan, ia menangkis, menghindar, dan memutar tubuhnya laksana angin yang berputar di antara pepohonan. Tiba-tiba, lawannya meloncat tinggi, menghujamkan tongkat ke arah kepala. Namun, secepat kilat, Panglima Ampong melompat mundur, lalu menjejak tanah dengan kaki kirinya. Seketika itu pula, pusaran angin berputar, mengelilinginya. Jurus bernama Ajian Badai Angin. Dalam sekejap, hembusan dahsyat menyapu seluruh lapangan, membuat tubuh petarung suku itu terhempas keras ke belakang, hingga tersungkur di tanah. Gong berhenti berdentum, semua mata terbelalak. Namun, tak ada luka, tak ada darah, hanya rasa takjub yang mengisi udara. Sunyi, lalu dari tengah kerumunan terdengar sorak dan tepuk tangan. "Hebat, hebat sekali," seru para warga suku hutan. Petarung yang kalah itu tersenyum, bangkit, lalu menunduk hormat kepada Panglima Ampong. "Aku kalah, namun aku bangga bisa bertarung denganmu. Orang dari tanah seberang," katanya dengan nada hormat. Panglima menepuk bahunya lembut. "Tidak ada kalah dan menang di antara kita," ucap Panglima Ampong. Kemudian, sang kepala suku pun menghampiri Panglima Ampong, mengucapkan selamat sekaligus memberi pesan kepada Panglima. "Jika kau tiba di tempat di mana bunga putih bernama kembang Jayakusuma tumbuh, janganlah kau ambil bunga itu, sebab di sana bersemayam seorang petapa sakti, penjaga bunga suci dan seluruh rahasia tanah Banten. Siapapun yang mengambil bunga itu tanpa izin akan berhadapan langsung dengan murka alam." Mendengar peringatan itu, Panglima Ampong terdiam, lalu menunduk dalam-dalam. "Aku berterima kasih atas peringatanmu, kepala suku," katanya dengan nada penuh hormat. Sore pun menjelang, langit memerah di atas pucuk-pucuk pohon. Panglima Ampong dan para prajuritnya berpamitan dengan para warga suku hutan. Mereka meninggalkan pemukiman itu dengan hati yang campur aduk antara hormat, rasa kagum, dan firasat akan bahaya besar yang menanti. Langkah mereka kini mengarah ke barat, ke jantung hutan Baduy, tempat bunga abadi itu tumbuh dan rahasia suci tersimpan. Namun dalam hati Panglima Ampong, suara sang kepala suku masih terngiang. Dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara jendrang halus, seolah hutan telah menyambut kedatangan para tamu baru yang akan diuji oleh kekuatan alam dan takdir.
Malam itu sunyi setelah menempuh perjalanan panjang menyusuri lembah dan bukit. Panglima Ampong beserta rombongan akhirnya tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi cahaya lembut dari kunang-kunang malam. Di hadapan mereka terbentang hamparan bunga-bunga putih yang belum mekar, tumbuh teratur di atas tanah lembab yang berembun, seolah setiap hembusan napas di tempat itu menyimpan rahasia gaib yang tak terucapkan. Panglima Ampong berdiri diam, menatap ke sekeliling. Tempat ini, gumamnya pelan, aroma tanahnya berbeda. Inilah tempat keramat yang disebut dalam mimpi sang putri. Beberapa prajurit berlutut mengagumi pemandangan itu. Saat malam semakin larut, mereka pun mendirikan tempat peristirahatan di pinggir lapangan itu, menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan badan. Perlahan, pemandangan indah pun mereka saksikan. Dari tengah lapangan, satu demi satu bunga putih itu mekar dengan gerakan lembut, membuat semua yang hadir tertegun dan terpesona. Namun, Panglima Ampong tetap tenang. Ia menatap api unggun dan berkata, "Ingat anak-anak, jangan ada yang menyentuh atau memetik bunga itu malam ini. Kita tunggu hingga fajar." Para prajurit mengangguk patuh, namun tanpa sepengetahuan sang panglima, salah satu dari mereka yakni seorang pemuda yang hatinya dikuasai rasa tamak, diam-diam melangkah pelan ke tengah lapangan. Ia memetik beberapa kuntum bunga itu dan menyimpannya ke dalam tas rajutnya. Ia berpikir bila bunga itu benar memberi kekuatan abadi, maka dirinya tak akan kalah oleh siapapun. Namun pria itu tidak menyadari jika perbuatan cerobohnya akan membawa sebuah petaka besar. Malam pun semakin larut. Para rombongan itu pun mulai beristirahat setelah melewati perjalanan panjang. Namun tak lama, suasana tenang itu berubah menjadi mencekam. Udara terasa bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak mengamati mereka dalam diam. Panglima Ampong terbangun. Ia merasakan hawa aneh. Bangun semuanya. Sepertinya ada sesuatu yang mengintai kita dari kegelapan. Tetap waspada. Serunya lirih namun tegas. Dengan tubuh yang lelah, para prajurit Dayak pun segera berdiri siaga. Mata mereka menatap ke segala arah. Namun, sebelum sempat mereka bergerak lebih jauh, cahaya terang memancar membutakan pandangan mereka. Dan dalam sekejap, suasana gelap malam itu kini berubah menjadi siang hari yang terang benderang. Semuanya terperanjat. "Panglima, ada apa ini? Apakah ini sihir?" tanya seorang prajurit dengan wajah ketakutan. "Jangan panik dan tetaplah berada di dekatku," sahut Panglima Ampong sambil menggenggam mandau pusakanya. Kemudian, Panglima Ampong segera membaca sebuah mantra. Lalu, ia membuat sebuah garis pembatas di tanah menggunakan ujung mandau pusakanya. Kemudian ia berkata kepada rombongannya, "Anak-anak, jangan ada yang keluar dari garis pembatas ini apapun yang terjadi. Bahkan jika aku mati sekalipun." Raut wajah para prajurit Dayak itu pucat. Mereka belum pernah melihat panglimanya bertindak sewaspada itu. Dan tak lama, di tengah cahaya yang menyilaukan tersebut, muncullah sesosok pria